Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng. Pada agenda kali ini, kami memiliki agenda yaitu mewawancarai dari setiap calon kungu atau kepala desa Srengseng. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancari salah satu dari calon kungu. Untuk wawancara yang pertama, yaitu apa visi dan misi Bapak dalam mencalonkan diri sebagai calon kungu atau kepala desa Srengseng pada periode saat ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat Desa Srengseng, seutuhnya izinkan saya selaku calon kungu Desa Srengseng nomor urut 4 memaparkan visi dan misi apabila saya terpilih nanti di pemilihan kungu Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu tahun 2021. Langsung saja sedikit saya ingin memaparkan tentang visi dan misi apabila saya terpilih nanti menjadi kepala desa atau kungu Desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Visi saya apabila terpilih nanti menjadi kepala desa yaitu revolusi mental untuk generasi muda penerus bangsa. Terkait misi, jangan hidup dari desa, tapi kita harus bisa menghidupkan desa. Visi revolusi mental untuk generasi muda penerus bangsa yaitu perubahan mental tentang anak muda. Siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, memberikan edukasi terhadap anak muda. Berikan saya kesempatan untuk bisa membimbing regenerasi anak muda penerus bangsa. Semoga saja dengan terpilihnya nanti saya menjadi kepala desa, saya bisa mengemban amanah sekaligus bisa membimbing generasi muda, khususnya anak muda yang ada di Desa Srengseng. Terkait misi jangan hidup dari desa, tapi kita harus bisa menghidupkan desa. Besok apabila saya terpilih, otomatis saya bisa bersinggah sana di kantor kungu atau kantor kepala desa. Tapi setidaknya saya juga harus bisa menghidupkan suasana desa, lingkungan desa, kemajuan desa, perubahan desa. Dari misi itu tergolong menjadi 16 poin. Di antaranya poin yang pertama yaitu transparansi, keterbukaan, pengajuan dan realisasi anggaran yang melibatkan masyarakat. Apabila saya terpilih nanti, setiap kegiatan, setiap apa saja yang sifatnya berbau tentang anggaran dan lain sebagainya, otomatis saya akan melibatkan masyarakat tentang keterbukaan. Yang kedua, mengupayakan program petani harus tuntas 2 kali panen dalam kurun waktu 1 tahun. 2 kali panen dalam kurun waktu 1 tahun. Semoga saja dengan bantuan kerjasama masyarakat besok bisa terlaksana panen di Desa Srengseng 2 kali panen dalam kurun waktu 1 tahun. Poin yang ketiga, meminimalisir angka kriminalitas dengan cara memberikan pekerjaan. Hasil monitoring di lapangan bahwa pemuda kita tanda kutip masih banyak yang benar-benar belum bekerja. Semoga saja dengan bantuan masyarakat, dengan dukungan masyarakat, kelak besok saya terpilih jadi kungu, saya akan membantu pemuda yang ada di Desa Srengseng untuk mengatasi pengangguran dan bisa dipekerjakan. Poin yang keempat, peningkatan pendidikan.
Kebetulan saya juga pernah mengabdi di lembaga pendidikan dari mulai SMP hingga SMK. Semoga saja apabila saya terpilih, saya juga bisa membantu anak cucu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Desa Srengseng, sekiranya bisa sekolah. Dari yang tadinya 9 tahun wajib belajar, sekarang harus 12 tahun wajib belajar. 6 tahun sekolah SD, 3 tahun SMP, 3 tahun lagi SMA. Jumlahnya 12 tahun wajib belajar. Syukur-syukur bisa ke perguruan tinggi. Semoga saja dengan dukungan sampean saya juga bisa membantu putra-putri sampean, putra-putri masyarakat Desa Srengseng untuk bisa lanjut sekolah dari mulai tingkat SD, SMP hingga SMA sampai bangku kuliah. Nanti saya bantu. Semoga saja dengan bantuan saya, masyarakat pun bisa menerima dengan lapang dada. Poin yang kelima, menerapkan aturan kedisiplinan bagi semua pejabat desa sesuai jam yang sudah ditentukan. Apabila saya terpilih nanti jadi kepala desa atau kuwu di Desa Srengseng, selalu saya tegaskan kepada kabinet saya atau perangkat desa saya untuk bisa hadir on time jam 8.00, pulang jam 16.00 atau jam 4 sore. Semoga saja dengan peraturan penetapan kedisiplinan itu bisa membawa perubahan, bisa membawa kenyamanan untuk masyarakat Desa Srengseng seutuhnya. Poin selanjutnya yaitu poin ke-6, mengupayakan bisa memberikan sarana prasarana olahraga. Sepanjang sejarah Desa Srengseng tanda kutip vakum terhadap olahraga. Khususnya kesini bahwa lapangan bola voli, apalagi sepak bola. Ada juga tenis meja tapi tidak ada bimbingan khusus baik dari Karang Taruna ataupun tokoh pemuda, bahkan sampai kepala desa. Besok saya apabila terpilih menjadi kepala desa atau kuwu Desa Srengseng, saya terus menggembleng, terus memberikan motivasi, terus memberikan edukasi terhadap atlet-atlet bola voli, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, sekiranya bisa mengembangkan potensinya terhadap olahraga. Kapan lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ayo kita buktikan bahwa pemuda juga bisa berkarya, khususnya di bidang olahraga. Saya yakin Desa Srengseng juga banyak atlet dari berbagai kalangan, baik sepak bola, futsal, bulu tangkis, bola voli. Ayo kita satukan tekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga di Desa Srengseng. Saya siap membantu, saya siap mendukung. Apabila saya terpilih nanti menjadi kepala desa atau kuwu, siap memberikan sarana prasarana baik dari bola voli, sepak bola dan seterusnya. Saya siap membantu tentang bidang olahraga. Poin selanjutnya, poin yang ke-7, mengupayakan bisa memberikan kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin. Selalu saya ingat pesan dari guru saya, pesan dari kiai saya, bahwasanya kalau saya besok terpilih menjadi kepala desa atau kuwu, ingat satu yang harus benar-benar diingatkan, yaitu pedulikan terhadap anak yatim dan fakir miskin. Berilah santunan, berilah bimbingan, karena siapa lagi kalau bukan kita. Maka saya juga terus-terusan mengingat apa kata beliau, apabila saya besok terpilih jadi kuwu, saya selalu mengingat kata-kata beliau, saya akan selalu berusaha dan berupaya ngopeni bocah yatim karo fakir miskin, baik 1 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, lama-lamanya 1 tahun sekali. Akan saya berikan kontribusi, karena kalau bukan kita siapa lagi. Poin selanjutnya yaitu
Poin yang ke-8, membentuk satgas. Nah, di sini kita evaluasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Srengseng. Bahwasanya Desa Srengseng juga banyak anak muda yang suka begadang, tanda kutip begadang yang nggak karu-karuan mungkin. Nah, kalau besok saya terpilih jadi kuwu, daripada begadang beli karuan, nongkrong beli karuan, ayo kita rangkul, saya backup, sekiranya bisa bekerja sama untuk menjadi satuan tugas untuk mengamankan sebuah lingkungan Desa Srengseng, biar terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Itu khusus untuk anak muda, bahkan sampai orang tua pun yang minat bekerja sama mengabdi untuk masyarakat Desa Srengseng. Mari kita bersatu padu, bahu-membahu untuk menyukseskan program saya, yaitu pembentukan satuan tugas atau satgas, yang tujuannya satgas itu memberikan pengamanan terhadap masyarakat Desa Srengseng, lingkungan Srengseng, dan blok-blok yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu yang ke-9, memperbaiki saluran air atau solokan. Keluhan masyarakat selalu saya tampung. Kalau saya jadi pemimpin atau kepala desa atau kubu yang diprioritaskan 100 hari saya bekerja selama pelantikan, 100 hari selesai pelantikan, yang diutamakan yaitu memperbaiki saluran air atau solokan atau got. Sekiranya masyarakat Desa Srengseng bisa menerima dengan sungguh-sungguh tentang kemajuan yang ada di Desa Srengseng, salah satunya saluran air. Sekiranya bisa benar-benar saluran air tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Aja macet, aja banjir. Ayo, 100 hari saya bekerja, yang diprioritaskan beresi kali atau gawe solokan di setiap blok se-Desa Srengseng. Untuk poin selanjutnya yaitu poin yang ke-10, memperbaiki infrastruktur yang layak dan pantas. Saya tetap kembali lagi 5 tahun ke belakang, saya tidak pernah membicarakan, yang jelas saya memberanikan diri untuk maju di pemilihan kepala desa Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, harus lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Harus lebih baik, harus lebih maju, harus lebih berguna untuk nusa, bangsa, serta agama. Poin selanjutnya, poin ke-11, membuat pos kamling setiap titik kerawanan. Nanti apabila saya terpilih menjadi kepala desa atau saya pasang pos kamling setiap titik kerawanan di perempatan Srengseng, perempatan Bapak Haji Kato, mungkin di Bencirong, Kembang Gadung, pokoknya setiap titik kerawanan dikasih pos kamling. Nanti satgas itu yang mengisi. Nanti tinggal saya selaku pejabat desa memberikan fasilitas dari mulai TV, mungkin musik, mungkin kopi juga, biar menggadangnya jos, melek terus. Selanjutnya poin yang ke-12, membuat tempat sampah dari rumah ke rumah minimal 50 meter sampai 100 meter. Yang tujuannya biar terciptanya lingkungan bersih, terhindar dari virus-virus yang lainnya, khususnya virus corona yang saat ini mungkin bikin khawatir kita bersama. Untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-13, membuat taman atau karangan bunga di samping jalan. Besok apabila saya terpilih menjadi kepala desa, jadi kuwu Desa Srengseng, minta doa dan dukungan semoga berhasil terkait program saya yang tujuannya membangun dan memajukan desa, khususnya Desa Srengseng,
dari sepanjang jalan Bencirong Ngulon iku rencana tak pai taman, samping kiri samping kanan. Hampir ana wong liwat, ana wong melaku, nyawange ku enak samping kiri samping kanan taman atau bunga daripada suket ataupun sampah yang berserakan. Insya Allah aja kurang doa, aja kurang dukungan, niat saya tulus untuk memajukan desa Srengseng. Poin selanjutnya, poin ke-14, mengupayakan bisa memberikan fasilitas untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau wafat berupa tenda, kursi dan bentuk lainnya selama 7 hari. Nanti apabila ada masyarakat desa Srengseng yang meninggal, saya selaku pejabat desa atau KUU yang terpilih dan dipilih oleh masyarakat desa Srengseng akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat bagi masyarakat yang keluarganya meninggal dunia. Dari mulai tenda, kursi, bahkan sampai konsumsi selama 7 hari. Tenda, kursi tidak bayar, gratis. Itu dari kami, dari pemerintah desa untuk bisa memberikan kontribusi kepedulian terhadap rakyatnya. Poin selanjutnya, poin ke-15, mengakomodir kegiatan hari-hari besar Islam atau nasional. Tetap kembali lagi 5 tahun ke sana saya tidak bisa membuka, itu punya dapur masing-masing. Yang jelas saya memberanikan diri untuk maju di pemilihan kepala desa untuk berbenah, untuk bisa membuktikan terhadap masyarakat bahwa pemuda itu ada, pemuda itu bisa, khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan nasional ataupun hari-hari besar Islam. Salah satunya Agustus, Maulid Nabi, dan seterusnya. Besok saya apabila terpilih jadi kepala desa, Agustus harus benar-benar rame, meriah. Jangan hanya simbol-simbol kecil, melainkan harus ada kegiatan. Kalau anak muda zaman sekarang sukanya band misalkan di dalam hari 17 Agustus, memperingati hari 17 Agustus, bisa kita mengadakan band atau festival band ataupun lomba-lomba lainnya, panjat pinang, balap karung dan seterusnya. Sekiranya desa kita bisa maju, bisa hidup dengan adanya kegiatan 17-an atau 17 Agustus. Di sisi lain juga tetap saya juga punya kepedulian terhadap santriwan-santriwati yang punya potensi di bidang tahlil ataupun marhaban. Nanti kita lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita bikin kegiatan yang meriah, semeriah mungkin dari masing-masing musola, masing-masing pesantren yang ada di desa Srengseng. Kita lombakan biar imbang antara nasional dan Islam, atau kegiatan Agustusan dengan kegiatan Maulid Nabi. Jadi benar-benar desa Srengseng itu hidup imbang, seimbang. Untuk selanjutnya, poin terakhir, yaitu poin yang ke-16, mengupayakan bisa memberikan tunjangan kepada kemit atau kuncen makam atau kuburan. Selama investigasi di lapangan, khususnya monitoring di makbaro atau kuburan, setahu saya, nggak tahu setahu masyarakat desa Srengseng, kalau setahu saya bahwa kemit kuburan atau kuncen kuburan tidak ada yang yang memperhatikan atau yang punya kepedulian, khususnya dari pejabat desa ataupun KUU. Lah besok apabila saya dipercaya oleh sampean, dipilih oleh sampean, masyarakat desa Srengseng seutuhnya, poin yang terakhir yang ke-16 ini, saya akan memberikan kontribusi atau gaji terhadap kemit kuburan atau kemit atau kuncen makam sedesa Srengseng, di mana itu di situ diletakkan dari blok ke blok, itu ada
makbaro atau kuburan. Nah, di situ juga pasti ada kemit atau kuncen. Nah, nanti di situ saya akan bisa memberikan gaji atau kontribusi apabila saya terpilih nanti menjadi kepala desa. Mungkin itu saja visi misi saya apabila terpilih nanti menjadi kepala desa atau KUU Desa Srengseng. Dari poin 1 sampai 16, semoga visi misi saya itu bisa diterima oleh masyarakat Desa Srengseng. Ingat kepada seluruh masyarakat Desa Srengseng, jangan golput. Hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 datang ke TPS, coblos nomor papat, coblos nomor papat, coblos nomor papat, coblos nomor papat, karena nomor papat nomor tepat pilihan rakyat. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak sebagai calon KUU Desa Srengseng. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Srengseng, bagaimana upaya pemberdayaan di masyarakat terkhusus untuk kalangan pemuda? Oke, saya jawab ya. Terima kasih atas waktunya. Terkait pemberdayaan di sini benar-benar banyak terkait pemberdayaan yang harus kita munculkan. Dari mulai pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan seterusnya. Bahwa nanti apabila saya terpilih nanti menjadi KUU atau kepala desa-desa Srengseng, harus benar-benar bersinergi terkait terhadap masyarakat Srengseng seutuhnya, khususnya pemuda, agar bisa memberikan pemberdayaan, baik pemberdayaan lingkungan, sosial, budaya, bahkan sampai keagamaan. Jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Srengseng, bagaimana upaya pembinaan di masyarakat Desa Srengseng dalam konteks pendidikan untuk kalangan tua dan muda? Ya, saya ingat cerita Wak Bondol. Wak Bondol itu pelawak Indramayu atau Cirebon yang jelas terkenal dengan lawakannya atas nama Wak Bondol. Apabila masyarakat atau manusia belajar iku tua, maka kengelan pada karone belajar nunggang pit, belajar wis tua. Beye kanengetan endase ngulon jare Wak Bondole mangkonon. Tapi tetap saya apresiasi apabila ada pemuda ataupun masyarakat tua yang benar-benar ingin belajar kaitannya tentang pendidikan. Tetap konteks saya tetap saling merangkul, bahu-membahu, memberikan edukasi, kembali lagi memberikan edukasi, pemaparan tentang pentingnya pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal. Sekiranya minimal pemuda ataupun masyarakat tua atau seutuhnya masyarakat Srengseng bisa memberikan yang terbaik terhadap tetangga, lingkungan, sanak, famili dan seterusnya. Karena di situ muncul ide gagasan yang baru apabila kita ingin belajar atau berpendidikan. Itu mungkin. Jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Srengseng, bagaimana upaya pemerintah bisa transparan dalam setiap pelaksanaan program kerja? Baik, terima kasih. Ya, terkait pertanyaan itu, bahwa pemerintah harus transparansi. Besok kalau saya terpilih, saya juga di programnya tercantum bahwa transparansi anggaran. Nah, terkait teknis di lapangan, praktek kinerja saya selaku besok yang menjabat di pemerintahan desa, minimal ada perwakilan dari masing-masing blok 5 orang atau 10 orang terkait apabila ada launching atau peluncuran dana atau anggaran dari Pokbin Cirong, Kembang Gadung, Raksa Bumi, Pancakaki,
Kliwon hingga sampai blok lurah, minimal 5 orang. Di situ nanti akan saya paparkan tentang keterbukaan saya selaku pejabat desa atau KUU, biar masyarakat tahu betul, paham betul tentang anggaran desa ataupun yang lainnya. Bahkan di situ juga nanti saya sampaikan terhadap masyarakat seutuhnya tentang gaji RT sampai gaji KUU. Biar masyarakat tahu semua kegiatan-kegiatan yang di desa harus saya buka, harus saya transparan. Kenapa? Biar masyarakat tahu. Karena saya menjabat KUU itu nggak selamanya. Nggak selamanya saya menjabat jadi KUU itu nggak selamanya. Nanti bisa diganti oleh orang lain atau oleh masyarakat lain. Nah, begitu ada pergantian, diganti oleh masyarakat lain yang duduk di pejabat desa, masyarakat benar-benar sudah tahu tentang anggaran, tentang gaji, dan seterusnya. Mungkin itu. Baik, untuk selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Srengseng, bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat? Ya, kembali lagi kepada seluruh masyarakat Desa Srengseng seutuhnya, apabila saya terpilih nanti jadi KUU Desa Srengseng tahun 2021 terkait pelayanan dari mulai pembikinan KK, KTP, bahkan sampai akta kelahiran dan lain sebagainya, tidak ada pungut biaya. Saya juga sudah memberikan pemaparan terhadap masyarakat Desa Srengseng seutuhnya bahwa terkait pembikinan KK, KTP sekaligus akta kelahiran tidak ada pungut biaya. Apabila ada oknum RT, RW, Pak Kliwon dan seterusnya, apabila saya jadi pemerintah desa setempat atau KUU Srengseng, laporkan ke saya, nanti saya tindak. Iya, karena masyarakat tidak paham, tidak tahu, jangan dibikin pusing, jangan dibikin ruwet. Iya, apabila ada oknum RT, RW, bahkan sampai pejabat desa lainnya, sampaikan ke kita. Nanti terkait teknisnya itu tidak ada pungut biaya, Kalau toh masyarakatnya bisa memberikan seikhlasnya terhadap perangkat desa dari mulai RT, RW, bahkan sampai yang lainnya, ya nggak jadi masalah. Karena di situ sudah niat masyarakat memberikan keikhlasan sedikit hartanya, ya nggak jadi masalah. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi KUU di Desa Srengseng terkait pelayanan publik, pembikinan KTP, KK, tidak ada pungut biaya. Karena jelas Bupati baru juga, Bupati kita, Ibu Nina Agustina, selalu menginstruksikan bahwa tidak ada pungli, jangan ada pungli. Moga saja masyarakat pun bisa sadar, bisa paham terkait pembikinan KTP. Berupayalah bisa membuat sendiri, biar menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keilmuan. Kalau tuh membikinnya itu suruh orang lain, ya otomatis kudu bisa mai buruan, karena melibatkan tenagane wong. Itu secara konteks sosialnya, ngongkon wong tapi kon gratis, ya angel. Nah, maka masyarakat pun harus cerdas, harus paham, harus sadar, karena kita melibatkan tenaga orang lain, otomatis kita harus bisa memberikan sebagai ganti keringatnya. Adapun terserah berapa, ya terserah masyarakat. Tapi kembali lagi, kalau minta bantuannya terhadap Pemdes, pemerintah desa, dari mulai RT, RW sampai pejabat lainnya, tidak ada pungut biaya. Mungkin itu saja barangkali. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Srengseng, bagaimana upaya meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Srengseng? Ya, terima kasih. Terkait saya terpilih nanti jadi KUU, perihal pembangunan yang ada di Desa Srengseng, kembali lagi, pembangunan itu skupnya besar dan luas. Ya, banyak pembangunan, banyak yang harus dibangun juga. Ya, baik secara fisik ataupun non fisik. Yang jelas, apabila saya terpilih nanti jadi KUU terkait pembangunan, biar pembangunan itu layak dan pantas sekaligus berkualitas. Satu langkah konkret saya itu, jangan dulu membuat jalan. Kita perbaiki solokan atau kali atau
sungai diperbaiki, pondasi kiri dan kanan sudah kokoh, baru membentuk atau menggarap jalan. Kalau jalan dulu, jalan sudah jadi, solokan atau sungai atau kali, pondasi orang kuat, otomatis jalannya gaya orang kuat. Gembos tapiin lama, maka konsep saya apabila terpilih jadi ku, pondasi dari sungai dulu, kali atau solokan dulu, pondasi kiri dan kanan kokoh, baru jalan yang dibangun. Iya, itu mungkin itu ya.